Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Yosefin dengan NIM akhir 272. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta di semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Kasus kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar ini merupakan salah satu contoh yang paling mencolok dari pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan konflik bersenjata dan juga intervensi kemanusiaan. Maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peran PBB selaku organisasi internasional untuk melindungi pihak-pihak ataupun korban yang terkait oleh kasus tersebut. Lalu mengenai asal-usul dari penduduk etnis Rohingya ini sendiri, mereka dipercaya merupakan campuran dari berbagai etnis. Contohnya Arab, Persia, Bengali, dan juga Melayu yang datang ke wilayah Arakan yang sekarang merupakan Rakhine di wilayah Myanmar antara abad ke-7 hingga ke abad 10 Masehi. Jadi sebenarnya ada alasan kenapa etnis Rohingya ini dibenci sama etnis-etnis lain yang ada di Myanmar. Jadi di abad ke-18, Myanmar ini sebelumnya bernama Burma. Mereka ini dijajah oleh Inggris dan juga di saat yang bersamaan negara tetangga mereka yaitu India juga dijajah oleh Inggris. Nah, karena adanya penjajahan yang dilakukan oleh Inggris terhadap India, banyak sekali penduduk-penduduk India yang berpindah ke Myanmar untuk mencari pekerjaan. Nah, banyak sekali warga-warga Myanmar yang merasa kok mereka ini pindah ke Myanmar dan juga mereka merasa kalau warga India ini merampas hak-hak yang harusnya menjadi hak mereka selaku warga negara. Dan karena mereka merasa nggak nyaman terhadap kedatangan warga-warga India yang pindah ke Myanmar ini, mereka jadi merasa kalau mereka ini dijajah oleh dua negara, yaitu India dan juga Inggris yang saat itu sudah menjajah mereka terlebih dahulu. Terlebih lagi pada Perang Dunia Kedua, ada beberapa orang-orang Rohingya yang ikut terlibat dalam administrasi kolonial dan juga tentara Britania atau saat itu adalah Inggris. Dan hingga akhirnya pada Januari tahun 1942, Inggris ini berhasil disingkirkan oleh negara Jepang dari Myanmar. Setelah negara Inggris ini pergi, warga-warga Rohingya yang merupakan warga Myanmar menjadi sasaran empuk dari kekesalan warga negara Myanmar karena mereka dianggap telah membantu dalam menjajah Myanmar. Setelah negara Inggris ini pergi, warga-warga Rohingya yang merupakan warga Myanmar menjadi sasaran empuk dari kekesalan warga negara Myanmar karena mereka dianggap telah membantu dalam menjajah Myanmar. Setelah kemerdekaan Myanmar di tahun 1948, akhirnya undang-undang mengenai kewarganegaraan pun disahkan. Dan tertulis pada undang-undang tersebut dijelaskan dan disebutkan etnis-etnis mana saja yang diperbolehkan untuk mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Dan ternyata etnis Rohingya ini tidak masuk ke dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi di undang-undang tersebut, etnis Rohingya ini masih diperbolehkan untuk menetap di Myanmar. Setelah terjadinya kudeta militer di tahun 1962, semua warga negara diperharuskan untuk memiliki kartu registrasi nasional. Tetapi warga Rohingya ini hanya diberi kartu identitas asing. Dan hingga akhirnya mereka ini sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan di Myanmar itu sendiri. Karena mereka terbatas dan mereka ini tidak memiliki kartu registrasi nasional. Lalu pada 1982, negara Myanmar ini mengeluarkan kembali undang-undang kewarganegaraan. Akan tetapi sekali lagi warga dari Rohingya atau etnis Rohingya ini tidak masuk ke dalam undang-undang tersebut. Etnis Rohingya yang sebelumnya sudah dibenci oleh warga-warga umum di Myanmar, mereka ini menjadi populasi tanpa kewarganegaraan yang hitungannya ini sangat banyak. Untuk warga dari Rohingya ini sendiri, mereka dibantu oleh beberapa organisasi internasional, salah satunya adalah PBB. These people all need their basic needs to be covered. Many of them haven't eaten for days. They need shelter. They need somewhere to stay. They need to be able to wash. They need to have food to eat. And eventually, they need to be able to go home. PBB memberikan bantuan kemanusiaan kepada etnis-etnis Rohingya yang ada di camp tersebut. Lalu pada tahun 2017, karena warga Rohingya ini merasa kalau mereka ini sudah terdesak dan juga mereka merasakan kalau banyak tekanan dari beberapa sisi, sehingga pada 2017 mereka mendirikan kelompok militer Rohingya. Hingga pada tahun 2017 ini, kelompok militer Rohingya menyerang posko-posko keamanan Myanmar. Lalu pada tahun 2019, oleh pengadilan tertinggi dari PBB atau International Court of Justice atau ICJ, Myanmar pun dikatakan dan dituduh telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya.
Akan tetapi, penasihat negara dari Myanmar tersebut mengelak akan tuduhan tersebut. Mereka mengatakan kalau upaya serangan yang mereka luncurkan kepada etnis Rohingya ini bukan merupakan genosida, melainkan bentuk perlindungan terhadap negara mereka sendiri, karena mereka sudah diserang terlebih dahulu oleh etnis Rohingya. Mr. President, it cannot be ruled out that disproportionate force was used by members of the defense services in some cases in disregard of international humanitarian law, or that they did not distinguish clearly enough between ARSA fighters and civilians. There may also have been failures to prevent civilians from looting or destroying property after fighting or in abandoned villages. But these are determinations to be made in the due course of the criminal justice process, not by any individual in the Myanmar government. Please bear in mind this complex situation and the challenge to sovereignty and security in our country when you are assessing the intent of those who attempted to deal with the rebellion. Surely, under the circumstances, genocidal intent cannot be the only hypothesis. Tentunya akan perkataan yang telah dikatakan oleh Myanmar ini, PBB selaku organisasi internasional juga ikut mencari tahu dan menyelidiki secara mandiri. Mereka menyelidiki secara langsung dan juga mereka mewawancarai orang-orang yang menjadi saksi mata akan kejadian tersebut. Setelah PBB selaku organisasi internasional mencari tahu mengenai fakta-fakta yang terjadi pada tahun itu, ternyata mereka menemukan fakta-fakta yang menarik. Mereka menemukan fakta kalau tentara negara Myanmar ini ternyata melakukan pelecehan seksual secara sistematis kepada etnis Rohingya. Selain itu, tentara dari Myanmar ini sendiri menunjukkan ketertarikan mereka untuk melakukan genosida terhadap etnis-etnis Rohingya. Menurut laporan yang didapatkan oleh PBB atau UNHCR, mereka melaporkan per 31 Oktober 2023 telah ada 1.296.525 warga Rohingya yang mencari perlindungan ke negara-negara di sekitarnya. Maka dari itu, PBB melalui badan-badan seperti UNHCR atau ICRC, mereka ini berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dan juga mendesak pemerintah Myanmar agar menghentikan perlakuan mereka tersebut. The attacks made by the Arakan Rohingya Salvation Army. But in Rakhine State, there have been disturbing reports of attacks by security forces against civilians, which are completely unacceptable. I call on the Myanmar authorities to suspend military action, end the violence, uphold the rule of law, and recognize the right of return of all those who had to leave the country. Akan tetapi masih tetap ada saja ketidakpastian politik dan juga kurangnya kerjasama dari pemerintah Myanmar. Sehingga disinilah komunitas internasional diperlukan perannya untuk bekerjasama dan memastikan hukum humaniter diterapkan secara efektif. Dengan adanya kasus kemanusiaan etnis Rohingya ini menyoroti kita tentang pentingnya penerapan hukum humaniter internasional dan perlunya intervensi kemanusiaan dalam penegakan pelanggaran HAM. Dan juga melalui kerjasama internasional diharapkan agar penderitaan oleh etnis Rohingya ini dapat meredam dan dihilangkan. Upaya ini tidak dilakukan semata hanya untuk agar warga Rohingya mendapatkan keadilan, akan tetapi untuk mempromosikan perdamaian di dunia dan stabilitas regional dalam global. Itulah penjelasan saya mengenai sejarah dan asal-usul etnis Rohingya dan juga bagaimana peran aktif dari PBB selaku organisasi internasional untuk melindungi warga-warga yang terkena masalah tersebut.